Perwira tersangka baru kasus Subang tidak ditahan hanya dimutasi. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, mengungkap alasan Ibda Taryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Diketahui Ibda Taryono memiliki peran dalam kasus Subang tersebut saat ia menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Subang pada 2021 lalu. Hal itu lantaran perbuatannya memerintahkan Banpol berinisial S untuk menguras bak mandi di TKP. Saat itu, Banpol S itu pun juga mengajak tersangka MR alias Danu membantu menguras bak mandi tersebut. Padahal bak mandi tersebut diduga TKP kedua korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dimandikan setelah dibunuh. Saat itu saksi S mengaku diperintahkan tersangka T dengan tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Bukannya mendapatkan barang bukti, justru perintah T itulah membuat tim Inafis kesulitan olah TKP. Sebab, dengan dikurasnya bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, ucap Kombes Jules. Demikian, tersangka Ibda Taryono dijerat atas dugaan perintangan sehingga kasus Subang sulit terungkap. Atas perbuatannya diduga melakukan perintangan itulah kini nasib Ibda Taryono ditetapkan jadi tersangka baru kasus Subang tersebut. Diketahui status oknum polisi Ibda Taryono itu telah dimutasi. Bahkan nasib Ibda Taryono dikabarkan sudah tak lagi menjadi anggota Reskrim Polres Subang. Saat ini tersangka T, sejak kejadian kasus itu telah dimutasi dan tak lagi sebagai anggota Reskrim Polres Subang tapi anggota di luar proses penyidikan, ungkap Kombes Jules. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Amel, namun Ibda Taryono belum ditahan, sama dengan Mimin, Arigi dan Abi. Ibda Taryono ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang dengan tuduhan melanggar pasal 221 KUH pidana tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Atas pasal tersebut, Ibda Taryono terancam hukuman 9 bulan penjara. Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka Ibda Taryono tidak ditahan. Tidak ditahan, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Namun untuk jabatannya sebagai Kanit Resmob sudah diturunkan menjadi Babin, katanya. Ibda Taryono tersangka baru kasus Subang, ternyata juga perintahkan ambil mobil Yoris. Ditetapkan jadi tersangka baru dalam kasus Subang, sosok Ibda Taryono menjadi sorotan. Tak hanya itu, belakangan juga terungkap nasib oknum polisi dalam kasus Subang itu hingga harta kekayaannya ikut disorot. Ibda Taryono diumumkan menjadi tersangka baru oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kombes Pol Jules mengungkap alasan Ibda Taryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ibda Taryono sendiri diketahui merupakan Kanit Babin Kamtibmas Polres Subang. Namanya sempat disinggung oleh Kabid Humas Polda Jabar saat itu, Kombes Ibrahim Tompo. Ia menuturkan, berdasarkan keterangan beberapa orang yang ada di TKP sehari pasca kejadian, mengarah ke seorang anggota polisi. Pada saat itu bertugas sebagai Babin Kamtibmas, kata Tompo dilansir dari YouTube TV One, 2021 silam. Rupanya nama Taryono ini pernah disinggung juga oleh kuasa hukum tersangka Ramdhanu, Ahmad Taufan. Taufan mengatakan bahwa saat itu Ibda Taryono memerintahkan Yoris untuk memindahkan mobil Yaris. Diketahui saat itu Ahmad Taufan masih menjadi pengacara Danu. Diminta ambil mobil Yaris karena katanya saat itu tidak dikunci, kata Taufan di YouTube Misteri Mbak Suci, Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan anggota polisi di Polres Subang. Mereka meminta mobil Yaris diamankan untuk dibawa karena tidak dikunci, Yoris juga diminta amankan paket, tandasnya. Selain Ibda Taryono, ada 3 anggota polisi lain yang terseret dalam kasus pembunuhan di Subang yakni,
Ibda Irlansyah Saputra, Bribtu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul, dan Bribka S. Solihin. Sementara penyidik yang lain tampak sibuk memeriksa depan rumah Ibda I saat didekati awak media, salah seorang anggota polisi melarang untuk mendekat. Sementara pihak kepolisian masih enggak mengurai keterkaitan Ibda I dengan kasus Subang, peran sang perwira pernah dibocorkan oleh Banpol bernama Uci. Ya, Uci adalah Banpol yang memerintahkan Danu untuk membersihkan kamar mandi di TKP kasus Subang. Kala itu Banpol Uci mengaku diperintah oleh Kanit Jatanras untuk datang ke TKP dan membersihkan kamar mandi. Pagi-pagi kan saya beres-beres Mako. Udah agak siang, tiba-tiba di sini banyak orang. Saya diperintahkan Bapak Jatanras disuruh nguras bak di TKP, ungkap Uci saat diwawancarai Kepala Desa Jalan Caga Indra Zainal. Terkait aksinya yang masuk ke TKP, Uci membenarkan bahwa dirinya mengajak Danu. Saya melaksanakan pergi ke sana. Nyampe ke TKP, tiba-tiba ada Danu. Saya panggil, "Nu sini, minta tolong, saya mau nguras bak." Kata Danu, "Siap Pak." Saya bareng-bareng buka kunci langsung masuk ke ruangan dapur, akui Uci. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, mengungkap alasan Ibda Taryono jadi tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus Subang tersebut. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice, ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Alasan Ibda Taryono kuras bak mandi di TKP kasus Subang. Akhirnya terjawab sudah tujuan Ibda Taryono menguras bak mandi di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Tujuan Ibda Taryono diungkap langsung oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu memasuki babak baru. Dalam kasus Subang, pengadilan telah menjatuhkan vonis pada Yosep Hidayah, suami Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu. Atas kasus pembunuhan Tuti Amel, Yosep Hidayah divonis hukuman 20 tahun penjara. Kini penyidik Polda Jabar kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus Subang. Penyidik menetapkan mantan Kanit Resmob Polres Subang, Ibda Taryono sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ibda Taryono dituduh telah melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Subang. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas, Ibda Taryono telah menguras bak mandi di TKP kasus Subang, Jalan Ciseti RT 18/3, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kombes Jules Abraham Abbas menerangkan Ibda Taryono datang ke TKP pada hari kejadian, tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu dia mengambil beberapa foto di TKP pembunuhan Tuti Amel. Keesokan harinya, tanggal 19 Agustus tahun 2021, Ibda Taryono menyuruh Banpol Sumaduci alias Uci dan Muhammad Ramdanu alias Danu untuk menguras bak mandi di TKP kasus Subang. Jadi esok harinya pukul 10 waktu Indonesia Barat tersangka T ini masuk kembali ke TKP untuk menguras bak mandi, katanya. Dia kembali menyuruh saksi S dan saksi MR untuk menguras bak mandi, karena pada saat tanggal 18 sebelumnya, kegiatan menguras bak mandi itu baru sebagian, tambah Kombes Jules Abraham Abbas. Menurutnya, penyidik kasus Subang sebenarnya sudah mengendus pelanggaran Ibda Taryono sejak Desember tahun 2023. Tapi kata Kombes Jules Abraham Abbas, penetapan Ibda Taryono sebagai tersangka harus menunggu sidang Yosep dan Danu lebih dulu. Sebelumnya kita tuntaskan kasus Yosep dulu sebagai pelaku utama, termasuk Danu dan tersangka lain.